Perkenalkan, saya Veronica Juniariska dari SMP Negeri 10 1 Atap Tengah, Kabupaten Sintang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun peta konsep pembahasan saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, alasan kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang keempat, tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat anak yang pertama adalah bermain. Anak harus merdeka secara lahir maupun batin, supaya mereka dapat menerima pengajaran dan pendidikan yang baik secara kognitif maupun karakternya. Dengan merdeka, maka anak dapat hidup atas kekuatannya sendiri. Kodrat anak yang kedua adalah bermain. Dengan bermain, anak dapat mengembangkan atau mengolah cipta, rasa, karya, dan budi pekertinya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah trilogi. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik ada 3. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti guru harus memberikan contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang artinya guru adalah motivator bagi anak didik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya guru harus memberikan dorongan. Dengan menerapkan trilogi ini, seorang anak akan selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan adalah sistem among, di mana pendidikan berperan memberikan tuntunan hidup bagi anak, membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua. Dalam hal ini, guru dapat diibaratkan sebagai seorang petani, di mana seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, melakukan pemeliharaan, memperbaiki kondisi tanah dengan memberikan pupuk dan air, membasmi hal yang dapat mengganggu pertumbuhan padi seperti ulat, binatang, hama, jamur, dan sebagainya. Seorang petani tidak dapat merubah tanaman padi menjadi tanaman gandum, dan ia pun tidak dapat memelihara tanaman padi seperti halnya ia memelihara tanaman gandum ataupun jagung. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah pendidikan yang berhamba pada murid. Pendidikan diarahkan pada pelayanan kepada anak, di mana guru harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak, serta menjadikan anak sebagai pusat perhatian di dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas alasan kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi pendidikan saat ini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun setiap kodrat yang ada pada anak, agar anak memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan saat ini? Saat ini pendidikan harus memiliki aspek berikut, yaitu kolaborasi, inovasi, kreativitas, nalar kritis, dan komunikatif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks diri murid dan sosial budaya. Kodrat anak adalah bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Hal ini dapat menjadi alternatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya, mengadakan game singkat untuk meningkatkan kosakata pada anak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus memperhatikan karakteristik siswa dan terus mendorong anak untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Misalnya, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk mengembangkan kodrat zaman, dan menggunakan tarian tradisional sebagai bahan praktik pada pelajaran seni dan budaya untuk mengembangkan kodrat alam. Sikap diri murid yang ditunjukkan
adalah kerjasama, kreativitas, dan percaya diri. Pendidikan yang berhamba pada anak. Guru harus memperhatikan apa menjadi potensi, bakat, dan minat anak. Misalnya, melalui kegiatan ekstrakurikuler atau mengadakan berbagai perlombaan dalam memperingati Hari Raya Nasional, baik perlombaan yang bersifat tradisional maupun modern, seperti balap karung, fashion show, olahraga, puisi, dan lain-lain. Sikap diri murid yang ditunjukkan adalah percaya diri, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab serta kerjasama. Adapun tantangan dan solusi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Tantangan. Masih banyak guru yang menerapkan metode pembelajaran lama seperti metode ceramah dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Sumber daya guru profesional yang masih belum memadai dan kurangnya minat dan motivasi guru untuk mengasah kompetensi. Adapun solusinya adalah sebagai berikut. Melakukan refleksi diri secara bertahap namun konsisten. Melakukan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, atau pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, serta berkolaborasi dengan semua pihak terkait seperti pimpinan, guru, peserta didik, dan orang tua murid. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam dan bahagia untuk kita semua.